Di sini saya akan menjelaskan secara singkat periodisasi sejarah gereja umum menurut Christian de Jong, di mana Christian de Jong adalah seorang sejarawan gereja yang membagi sejarah gereja umum ke dalam beberapa periode yang membantu memenuhi perkembangan gereja dari masa ke masa. Teori periodisasi sejarah gereja menurut Christian de Jong dibagi ke dalam 6 periode besar, yaitu pertama, zaman gereja mula-mula. Pada zaman ini dimulai dari tahun 30 sampai dengan 590 Masehi. Periode ini dimulai dari awal terdirinya gereja setelah kebangkitan Yesus dan Roh Kudus pada hari Pentakosta hingga jatuhnya Kekaisaran Romawi Barat. Pada masa ini gereja menghadapi penganiayaan, perdebatan teologis, dan konsili-konsili yang penting seperti Konsili Nisea pada tahun 325 Masehi. Yang kedua, pada zaman gereja abad pertengahan awal, yaitu pada tahun 590 hingga 1054 Masehi. Periode ini ditandai dengan munculnya kepemimpinan Paus Gregorius pada tahun 590 Masehi dan berkembangnya gereja di Eropa Barat. Pada masa ini kekristenan berkembang melalui karya misionaris, pemisahan besar antara gereja Barat atau Katolik dan gereja Timur atau Ortodoks pada tahun 1054. Yang ketiga, zaman gereja abad pertengahan yang dimulai dari tahun 1054 hingga dengan 1517 Masehi. Pada periode ini gereja Katolik Roma mencapai puncak kekuasaannya, terutama di bawah kepemimpinan para paus yang kuat. Periode ini juga ditandai dengan perang salib, berkembangnya monoteiisme, dan munculnya reformasi internal dalam gereja, tetapi juga korupsi dan penyimpangan. Yang keempat, zaman reformasi pada tahun 1517 hingga dengan 1548 Masehi. Periode ini dimulai dengan Martin Luther mengaku 95 tesisnya pada itu gereja di Wittenberg pada tahun 1517. Reformasi Protestan menyebar ke seluruh Eropa, menciptakan dominasi baru yang terpisah dalam gereja Katolik. Konflik agama juga menginjak dalam perang 30 tahun pada tahun 1614 sampai dengan 1548 yang diakhiri dengan perdamaian Westphalen. 5. Zaman gereja modern awal pada tahun 1648 sampai dengan 1789 Masehi. Periode ini mencakup masa pencerahan di mana rasionalisme mulai menantang otoritas gereja, sekularisasi meningkat, tetapi juga ada kebangkitan rohani seperti kebangunan agama di Inggris dan Amerika, serta munculnya misionaris di berbagai benua. Yang keenam, pada zaman gereja modern pada tahun 1789 sampai sekarang. Periode ini mencakup revolusi Prancis, pertumbuhan modernitas, dan dampak industrialisasi terhadap masyarakat. Gereja menghadapi tantangan dari ideologi sekuler seperti liberalisme, sosialisme, dan komunisme. Namun di sisi lain, kebangkitan Injil dan gerakan karismatik juga menjadi kekuatan baru dalam kehidupan.